Santapan Harian, Kamis, 4 Maret 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Yohanes pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-41. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-39. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, pada kesempatan ini kami kembali mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami mengetahui apa yang menjadi petunjuk bagi kami untuk melangkah dalam kehidupan ini. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin. Yohanes 9 ayat 24 sampai 39. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga?" Sambil mengejek, mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang Dia itu kami tidak tahu dari mana Ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana Ia datang, sedangkan Ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat." Sahabat Santapan Harian, hukum sebab akibat bisa menjadi cara bagi orang untuk mengaitkan perbuatan yang dilakukan dengan hasilnya. Apa yang terjadi adalah akibat dari perbuatannya. Konsekuensi logis antara sebab dengan akibatnya, atau yang sering kita dengar dengan istilah tabur
tuai. Pemahaman seperti itu terlihat juga dalam pikiran para murid. Mereka mempertanyakan siapa yang bersalah saat mereka melihat pengemis yang buta sejak lahir itu. Untuk mengubah pemikiran mereka yang terjebak dalam pola sebab akibat, Yesus memberi penjelasan. Kadang Allah mengizinkan keadaan seperti itu agar pekerjaannya dinyatakan. Pernyataan itu dibarengi dengan belas kasih Yesus yang menyembuhkan pengemis buta. Sebagaimana dirinya adalah terang dunia, Yesus memberikan terang kepadanya. Berita pemulihan itu menjadi viral. Responnya beragam. Ada yang menerima, ada juga yang menolak. Orang-orang Yahudi dari golongan Farisi menolak kesembuhan itu dengan menganggapnya sebagai perbuatan yang melanggar Sabat. Namun sebagian lagi menganggap bahwa mukjizat itu tidak dapat dilakukan oleh orang berdosa. Sementara itu orang yang telah disembuhkan yakin bahwa Yesus adalah seorang nabi. Penyembuhan itu sekalipun merupakan perbuatan baik, bagi orang Farisi menjadi pelanggaran karena dilakukan pada hari Sabat. Mereka memahami hukum keempat dari hukum Taurat sebagai larangan untuk orang melakukan pekerjaan apapun, termasuk menyembuhkan orang sakit. Namun bagi Yesus, hari Sabat adalah ketetapannya dan setiap manusia adalah ciptaannya. Maka dengan kesadaran penuh ia memulihkannya. Itulah Sabat yang seutuhnya, yakni terjadinya pemulihan bagi ciptaan. Orang Farisi secara fisik tidak buta, tetapi mata batinnya buta. Apakah kita seperti mereka? Karena persoalan legalitas, kita melupakan kasih Allah yang menjangkau semua manusia tanpa dibatasi apapun. Mari kita lihat dengan hati, sebab Allah juga memandang manusia dengan hatinya yang penuh kasih. Mari kita berdoa. Mulut dan hati kami mengaku percaya kepadamu ya Tuhan. Engkaulah Tuhan yang penuh kasih, dan kasih-Mu kini melingkupi kehidupan kami, sehingga memampukan kami untuk melihat dengan hati yang penuh kasih, sama seperti kasih-Mu. Di dalam dekapan kasih-Mu Yesus, kami bertelut. Amin.